welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktu Aku Bercerita. Hari ini aku lagi sama salah satu teman aku, namanya Sarah. Oke. Nah, jadi kita itu sama-sama tinggal di Bali. Kita satu company lah ya. Nah, aku tuh pengen nanya-nanya sama Mbak Sarah, berapa sih kisaran biaya hidup untuk tinggal di Bali? Nah, oke. Mbak Sarah, Ada spill out buat jawab semua. dari tempat tinggal dulu, berapa sih Mbak Sarah itu kalau sebulan tempat tinggal? Ini ngekos atau rumah sendiri? Ngekos. Oke. Sebulan kira-kira berapa? Sebulan itu 2.400.000, tidak termasuk listrik, tapi sudah include sama yang namanya wifi, tempat tidur pakai dipan, lemari, terus ada mini pantry, ada kulkas, meja belajar, terus sama home service seminggu sekali, diganti kayak 2 minggu sekali, ini nggak itu? Water heater. Berarti cukup lengkap kecuali listrik lah ya. Ya, kalau listrik paling kata-kata habisnya sebulan itu 200.000, dengan catatan ya jam 9 sampai jam 6 di kantor, terus nanti mungkin sampai jam 8 malam ngelayap nyari makan. Berarti AC-nya baru nanti Pas bobo. Iya. Oke. Terus ada ini nggak kulkas? Ada kulkas. Kulkas berarti itu udah termasuk kulkas 200 lah ya kira. Kulkas satu pintu. Oke, berarti untuk tempat tinggal 2.400.000 tambah 200. Ya, gue pakai kompor induksi, kompor listrik kecil satu tungku itu. Oh, nah itu udah termasuk kompor listrik, berarti kurang lebih 2.600.000 untuk tempat tinggal. Kalau untuk maaf ya, lagi iklan. Terus kalau untuk transport dulu sempet nyewa motor, itu gue pakai Scoopy. Sebulan kena 700, tapi habis itu udah lolos probation nih, pakai motor sendiri. Nah, bensin berapa kira-kira? Bensin seminggu sekitar 30.000. Mungkin kalau sambil main-main agak jauhan ya paling kenanya juga 50 seminggu. 200 lah ya sebulan lah ya, kurang lebih. Pakai Bit hemat. Iklan masih di endorse kalau mau. Oke. Terus buat konsumsi apa? Makan. Biasanya masak atau beli nih? Banyakan masak daripada beli. Oh, oke. Beli gue. Ya, paling cuma kalau weekend atau malam males masak gitu. Cuma kayaknya nggak banyak juga sih. Kalau groceries mungkin sekitar, nggak yakin juga aku bilangnya, mungkin 500 sampai 800 groceries ya. Groceries itu udah termasuk kayak bahan makanannya. Oke. Jadi kalau kayak minyak, bumbu, beras, telur, segala macam. Groceries Ya. 800.000. Nah, kalau misalkan weekend biasanya ngabisin kira-kira berapa? Tergantung yang lagi dipengen apa. Cuman biasanya gini, gua kalau jajan itu sebisa mungkin makanan yang nggak bisa gua bikin. Iya benar sih. Ya. Setuju benar. Kalau bisa mendingan bikin sendiri aja lah. Iya, Oke. gitu. Oke, kurang lebih budgetnya ya 1,5 lah ya. Ya, Weekend. nggak nyampe lah. Kalau weekend sama groceries? Kalau weekend sama groceries 1,5 atau lebih? bisa lebih sih. Ya, range antara 150-an kalau weekend sampai 200. Tergantung apa yang gue makan. Iya, kurang lebih kira-kira segitu lah ya kalian. 2 juta lah ya, sama hedon 2 juta. 2 juta. Nanti udah 2 juta, 4 juta, 600 sama ya. 4 juta 600. Terus biasanya ngeluarin apa lagi? Pulsa. Pulsa benar. Pakai pasca bayar itu ngambil paket yang 100.000, karena kan di kantor ada wifi, di kos ada wifi, segitu cukup. Oh iya benar. Oke, jadi apa lagi sih? Kalau ngopi jangan kebanyakan jajan, di kantor disediain. Benar, sama kalau jalan-jalan biasanya ke pantai cuma parkir doang. Iya, parkir cuma 2.000. Ya, frugal livingnya di situ. Oke. Nah, menurut Mbak Sarah, untuk tinggal dengan biaya hidup yang tadi nih, untuk tinggal di Bali itu menurut Mbak Sarah worth it atau masih termasuk mahal? Atau Buat kayak lah? aku worth it, karena kayak capek kerja
sengaja nih aku milih kosan yang seperti itu biar aku udah nggak tadi ada gue ada aku gitu ya. Nggak perlu mikir lagi buat staycation. Ya. Jadi makanya nyari fasilitasnya kayak gitu. Mungkin kalau nggak masalah sama perkara kayak tadi, yang lebih murah itu juga banyak, maksudnya dengan fasilitas yang 11-12. Ya, jadi maksudnya kata-kata sih di sini kalau kosan banyak kan udah isi ya, 1 juta 1,5 tuh bisa dapet isi. Gitu. Oh iya, satu lagi, ini lokasi kosannya itu daerah mana? Tukat Badung. Tukat Badung. Ya buat yang belum tahu, Tukat Badung itu daerah Renon ya, itu maksudnya ya. Daerah Renon itu Denpasar Timur. Tempatku masuk selatan. Oh, Denpasar Timur, Denpasar Selatan ya pokoknya gitu lah. Jadi kurang lebih untuk harga-harga di Denpasar itu masih termasuk affordable lah ya kalau. Ya, makanan juga kalau buat daily nggak aneh-aneh itu nggak mahal juga kok. Ini kayak di sebelah 13.000 buat Iya, makan. warteg sebelah ini nasi, sayur, lauknya itu bisa 2 macam. Itu 10.000 sampai 12.000. Terus kalau pagi-pagi jajan nasi kuning itu terserah bisa request 5.000, 7.000, 10.000. Itu udah dapet yang maksudnya cukup kenyang. Terus beberapa warung nasi campur dia bisa jual juga antara 10.000 dan itu porsinya bisa porsi kulit. Ya, terus kalau mungkin buat yang makan nasi campur babi itu tidak semahal yang kayak di tempat-tempat turis ya, yang bisa harganya di atas 30.000 sampai 45.000. Kalau untuk yang biasa-biasa aja bukan konsumsinya turis ya, itu dia kata-kata 15 sampai 25 itu udah yang mantap jiwa. Ya, satu lebih 20.000 juga udah oke. Ya kalau mungkin beli pirman dikit ke atas Batu Bulan ada 15.000 murah juga. Oh, rekomendasi. Ini nggak semahal itu kok, worth it. Ya, jadi buat tinggal di Bali itu tidak semahal, harganya harga bule sehari bisa ngabisin berjuta-juta dengan catatan melokal. Ya benar, dengan catatan lokal, tidak ke tempat-tempat turis keseringan. Oke. Itu aja. Lagi Sweet tips. Udah melokal aja. Oke. Terima kasih Mbak Sarah waktunya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di waktu berita selanjutnya. Oke, bye.